Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan coba menjelaskan tentang malware exploit dengan tools atau OS cybersecurity yang sudah dikemas dalam bentuk .ova, dan di sini saya load config-nya dalam bentuk pada software VMware pada Windows 10, dan di sini sudah saya buka OS-nya, saya security onion. Jadi nanti langkah-langkah yang pertama yang akan digunakan adalah pertama itu mempelajari jenis malware-nya melalui Kibana, terus menginvestigasinya melalui SQL, kemudian menggunakan Wireshark untuk menginvestigate attack-nya, package-package yang terindikasi sebagai malware di situ. Kemudian di sini mencari tahu jenis serangan, artefak serangannya di sini. Oke, yang pertama di sini akan memiliki kasus bahwa di sini akan menganalisa serangan yang terjadi di antara tahun 2017 dengan menggunakan yang dianalisa adalah NIDS-nya, jenisnya adalah NIDS. Kemudian baik, di sini saya akan membuka Kibana-nya, merantus Kibana-nya. Agak sedikit lama. Seperti ini. Jadi di sini dia menggunakan localhost atau 127.0.0.1 merantusnya. Oke, di sini udah berhasil masuk ke dalam app Kibana-nya. Kemudian di sini login sesuai dengan username dan password yang sudah di-set sebelumnya. Jadi di sini username adalah analyst. Kemudian di sini ini. Nah, ini sudah masuk ke dalam aplikasinya, berbasis web. Jadi nanti akan dilihat serangan-serangan yang sudah tercatat di sini dan dipelajari dari Kibana. Nah, berikut adalah tampilan awal saat masuk ke dalam Kibana. Kemudian karena di sini kita ingin menganalisa NIDS, maka kita melihat alert data dari story-story sebelumnya yang pernah disimpan pada Kibana. Kemudian nanti akan karena studi kasus kita akan baik. Jadi setelah masuk ke dalam Kibana-nya, ke dalam NIDS-nya, kemudian di sini harus, karena studi kasus kita itu dari pada Januari 2017, maka di sini set secara bisa absolut di sini, absolut dari Januari 2017 pada tanggal 1 hingga Januari 2017 pada tanggal 31, seperti ini. Kemudian di go seperti ini. Nanti dia akan mereload di sini datanya, dan seharusnya muncul di sini grafiknya. Nah, di sini sudah mulai muncul grafiknya seperti ini.
Ini ada NDS-nya atas 147 alert di sini. Kemudian bisa kita lihat di sini juga ini jumlah current versionnya. Nah, di sini bad and nya ada 5 di sini jumlahnya, dan trojannya ada 142. Kemudian bisa dilihat ke bawah lagi, di sini kebanyakan berada pada Rusia sebanyak 45 serangannya, sedangkan sisanya pada Sweden ada 4 dan French ada 1. Kemudian di sini adalah jenis alertnya. Di sini seperti ini contoh pada yang pertama, source IP address-nya ini, kemudian destination IP address seperti ini pada host pada klien saat ini saya gunakan dengan peringatan seperti ini, alert egg landing 9 September bla 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 bla, seperti ini. Kemudian kita bisa lihat di sini di bawahnya, di sini ada pie chart untuk NDS alertnya, ada port 80 sebanyak 95, 57124 sebanyak 2 kali, dan seterusnya. Di sini yang terbanyak adalah port 80 karena kurang lebih adalah port yang paling sering dipakai, maka di sini mungkin paling banyak eksploitasinya. Kemudian di sini adalah IP address-nya, IP address serangannya itu dari IP ini 172.168.193 sebanyak 52 kali. Ini adalah IP publiknya. Jadi grafnya itu juga bisa diklik di sini untuk melihat detailnya berapa, misalkan masih ngeload di sini serangan overtime berapa. Kalau ini kan per 10 detik, nanti bisa lebih detail lagi saat diklik di sini. Masih loading. Nah, ini seperti itu kira-kira, nanti bisa lebih detail. Ini terlalu jauh mungkin. Contoh seperti ini. Oke, seperti ini bisa diklik seperti ini, kemudian akan load yang lebih detailnya kayak tadi, seperti sebelum saya refresh tadi. Nah, seperti ini. Nanti akan ini munculnya seperti ini. Di drag ke sini. Nah, seperti ini. Ini contohnya. Kemudian kita coba saya kembalikan lagi untuk dilihat serangan per tanggalnya, per harinya, dan akan dilihat detailnya seperti ini. Saya akan scroll ke bawah pada serangan ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada ID-nya, ada tabelnya apa aja di sini, skornya berapa, terus ada JSON-nya juga dalam bentuk JSON yang ini. Nah, ini bentuk, kalau bentuk JSON-nya seperti ini, bentuk tabelnya seperti ini untuk mempermudah dalam membacanya. Kemudian kan saya coba klik ID-nya di sini, akan masuk ke dalam CAPME seharusnya. Nah, seperti ini akan masuk ke dalam CAPME. Nah, ini akan dianalisa dari sini di dalam CAPME ya, dan akan juga memunculkan pickup filenya nanti. Nah, seperti ini. Ini adalah file pickupnya di sini. Nanti akan bisa dianalisa melalui Wireshark dari ini. Kemudian di sini ini adalah requested filenya, kemudian ini timestampnya, diserangnya kapan. Kemudian di bawah sini itu ini adalah get requestnya di sini seperti ini. Dan untuk mengkompromisikan, maksudnya ini adalah log filenya, menunjukkan semacam history dari aktivitasnya. Baik, jadi ini semacam komunikasi antara klien dengan server ya, dan di record di dalam sini. Kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, saya close di sini. Coba saya back di sini. Kembali ke dalam Kibana.
Oke, kemudian saya set kembali di sini Januari. So time-nya di sini sampai 27 sini. Kemudian saya set time waktunya pada 22 24 kemudian di sini hingga 22.56 ini. Seperti ini. Dan saya let go. Nah, sini terdapat logsnya sebanyak 1000 kira-kira. Kemudian saat di scroll down ke bawah di sini kita bisa melihat serangan itu rata-rata terdapat pada HTTP di sini. Supaya 85% di sini, kemudian 100% itu HTTP kebanyakan serangannya di sini websitenya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kemudian di sini untuk tahap berikutnya akan menggunakan SQL untuk melakukan analisa di sini. Di sini kita akan coba menggunakan SQL. Di sini berguna untuk mengecek ID alerts-nya untuk mengambil banyak informasi. Nah, baik, di sini akan login terlebih dahulu, sama seperti tadi loginnya. Yes, kemudian buat SQL-nya. Nah, di sini akan ada beberapa dan karena tadi terbanyaknya adalah pada 27 Januari, maka di sini kita akan coba untuk menganalisa pada 27 Januari di sini. Oke, langsung saja berarti kita akan coba select all di sini. Kemudian kita akan coba meng-start SQL-nya di sini. Nah, di sini itu akan ada filter waktunya di sini. Nah, di sini pada 27 Januari kita bisa lihat di sini itu pada pukul 22.42. Bisa klik di sini. Terus di sini. Kemudian di sini kita sudah mengetahui yang pertama, yang serangan yang muncul. Kemudian coba kita klik paket datanya untuk mengetahui package-nya. Sebenarnya isinya itu apa sih yang menyebabkan dia itu men-trigger serangan di sini seperti ini. Kemudian kita bisa lihat di sini untuk package-nya, dan juga bisa dilihat untuk rule-nya. Dia itu ngapain sebenarnya? Action itu ngapain yang bisa men-trigger kalau dia itu malicious code atau exploit code seperti ini. Itu bisa muncul di sini. Kemudian saat kita lihat di sebelah kiri sini itu terdapat message-nya di sini.
berdasarkan timestampnya, jadi seperti logs gitu, untuk menulis aktivitas apa saja yang responnya apa saja saat terjadi eksploitasi ini dari sini. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk melihat apa sih yang terkorelasi pada serangan ini. Itu bisa dengan cara seperti ini, klik kanan, kemudian awasi corrupted events. Nah, di sini kita bisa melihat korelasi-korelasi apa saja yang terjadi saat penyerangan. Jadi yang pertama itu pada ID 5.2 ini itu melakukan redirector pada heading FK Julie seperti ini, kemudian mengeget package seperti ini, packet seperti ini, kemudian mencoba men-trigger Trojan pada SID 2022-962 ref3, ini adalah ID Trojannya. Kemudian yang terefek di sini adalah produk web browsers plugin attack. Jadi menyerang pluginnya dari browser tadi, entah memberatkan atau menghentikan nanti ya. Kemudian di sini mendeploy signature pada trojannya, dari trojannya yang dibuat pada 2016 bulan Juni dari tanggal 12 seperti itu. Dan di sini juga masih banyak step-stepnya nanti sampai serangan terakhir pada pukul 22.56.51 di sini untuk finishingnya seperti ini pada ID 62 triggernya. Jadi pada ID 62 tadi trigger 53, 54, 55 dan seterusnya sampai di sini 5.88 seperti itu. Jadi di sini pada SQL ini itu selain jenis malware apa yang terdeteksi di sini, itu juga di sini juga ada step-stepnya atau tahapan-tahapannya, dari mulai men-trigger 5.2, 5.3, men-trigger 5.587 sampai ke 5.88 seperti itu. Jadi di sini merupakan informasi lengkap dari virus atau malware. Di sini contohnya adalah Trojan yang menyerang pada suatu klien, dan juga di sini dijabarkan aktivitasnya seperti apa. Kira-kira seperti itu. Kemudian coba kita kembali. Kemudian di sini setelah kembali ke real time events, kita coba di sini untuk melakukan, atau di sini juga bisa. Di sini pada 2000 ini terus kita klik kanan, klik kanan pada ID-nya di sini 5.2, kemudian lakukan transcript. Di sini bisa kita lihat sama seperti yang pada capme tadi. Di sini adalah informasinya, tapi di sini menggunakan search-nya apa, kemudian di sini juga timestampnya apa, connection dia apa, di sini aktivitasnya saat melakukan get dan juga post seperti logs-nya di sini. Kemudian ini adalah packetnya, mungkin sama seperti tadi, cuma di sini cenderung lebih komplit, lebih lengkap untuk informasinya. Jadi menurut transkripnya ini sepertinya user awalnya di sini tuh melakukan searching pada bing.com
untuk improvement model kitchen di sini. Kemudian di sini di accept language-nya US. Di sini klien user ini menggunakan klien Mozilla pada Framework 6.1 di Windows. Kemudian di sini koneksinya di sini tetap hidup dan tetap menyala. Selagi dia menyala di sini, itu yang melakukan exploit itu ikut bergabung pada koneksi ini saat dia masih menyala. Nah di sini saat melakukan set cookiesnya dan kemungkinan di sini penyerangnya itu memberikan sebuah pop-up di sini dalam bentuk HTML dan tidak harus melakukan revalidate atau harus diisi di sini. Kalau nggak diisi mungkin melakukan looping secara terus menerus sehingga harusnya user harus mengklik pop-up tersebut. Kemudian di sini adalah package-nya. Setelah berhasil masuk, di sini package-nya yang buat alerts ini tertrigger karena ini sudah berhasil di deploy atau dijalankan trojannya. Kemudian di sini usernya masih mencoba mengakses dari remodeling tersebut. Selagi di background trojan ini terus tetap menyerang atau tetap melakukan exploit di sini. Kemudian di sini kita menuju ke alert ID 24 atau yang source IP-nya itu 139.9.160.143 di sini. Kemudian lihat transkripnya juga seperti ini. Kalau kita lihat di sini request yang diminta oleh user hanyalah ini saja, untuk menampilkan sebuah halaman HTML tentang remodeling your kitchen cabinets. Kemudian di sini tidak meminta untuk request file apapun, hanya merequest sebuah halaman saja. Kemudian di sini melakukan encode pada halaman yang diakses oleh user tadi ke dalam script ini. Kemudian entah bagaimana secara tidak langsung user tadi meng-accept permintaan untuk encode tadi dengan ketentuan sebagai berikut. Dan ini adalah hasil encodingnya seperti ini. Kira-kira seperti itu mungkin secara singkatnya. Kemudian setelah itu kita coba untuk ke ID 24 sini. Jadi ya seperti itu. Di sini seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu melakukan encoding. Kemudian untuk yang di ID 25 di sini itu saya lihat seperti di sini. Nah, di sini user melakukan get di sini. Kemudian yang di accept adalah HTML dari kitchen cabinet di sini. Kemudian saat di scroll ke bawah, di sini juga sama melakukan encoding kembali pada ID 25. Ini hasil encode-nya seperti ini. Kemudian untuk banyak responsnya itu di sini hanya ada satu request di sini. Sini yang melakukan request get. Kemudian di sini di response dari sini bahwa dia oke. Tapi juga sekaligus dilakukan encoding. Request pertama di sini adalah untuk melakukan tampilan seperti ini, tampilan kitchen cabinet
di sini. Tapi di sini malah melakukan encoding. Dan di sini yang melakukan referrer adalah pelaku exploit di sini. Jadi di sini sebenarnya harusnya merequest pada ini saja, pada referrer ini saja. Tapi oleh penyerang di sini, diarahkan ke sini. Dan secara keseluruhan di sini ada 3 request, 1, 2, ini banyak sekali untuk encode-nya. 2, ini yang kedua, request kedua di sini. Kemudian yang ketiga ada di ini yang ketiga. Kemudian ini yang ke dua, ini yang kedua di sini. Kemudian yang di sini adalah yang ketiga. Jadi totalnya di sini adalah 3 request untuk keseluruhan saat penyerangan pada ID ke alert ID saat alert ke 25. Kemudian di sini seharusnya, nah untuk di second request, untuk request kedua ini, di sini tuh user melakukan post sesuatu di sini, Kemudian di sini sepertinya post tersebut juga mencoba di encode juga di sini, di encoding juga, hasilnya muka seperti ini. Nah dari post user tadi kemungkinan dicoba didengarkan oleh user, oleh pelaku exploit untuk diambil informasinya, kemungkinan. Kemudian di-encode dengan cara seperti ini. Respon yang dihasilkan tentu saja ter-encode dari hasil ini, karena ini adalah responsnya, dan berhasil di-encode dengan acceptance dari user. Kemudian untuk yang ketiga, request ketiga di sini itu mencoba melakukan get lagi kepada sesuatu di sini, entah itu file atau halaman web di sini. Kemudian di sini penyerangnya juga sudah mengetahui, juga mencoba men-encode lagi. Di sini tidak encode di sini. Cuma di sini hasil yang dihasilkan itu sudah ter-encode ya di sini tuh. Baik, jadi ya kira-kira seperti itu. Dan untuk yang di sini tuh content type-nya agak sedikit berbeda. Kalau yang di atasnya itu sebelumnya itu adalah di kedua, yang ke satu dan yang ke tiga, yang ke dari yang dua sebelumnya itu, yang kedua dan ketiga itu agak berbeda. Jadi di sini adalah aplikasi Shockwave Flash di sini, yang saat ini udah nggak beroperasi lagi. Jadi seperti itu. Dan referernya tetap saja ini binemy.com sini. Kira-kira seperti itu. Baik, jadi kira-kira seperti itu. Ini kemudian di sini itu jadi untuk yang Shockwave ini kemungkinan adalah sebuah animasi atau game, atau entah apa yang bisa di play dengan flash player di sini. Kemudian menuju ke sini lagi, ID ke-25 lagi. Kita klik lagi di sini. Kemudian kita cek network minernya. Bisa di sini. Nah, ini
udah tersave di sini seperti ini. Temp tadi. Kemudian bisa kita lihat di sini pada tab files, di sini ada 3 files digunakan untuk network minernya. Di sini tabnya HTML, mungkin bisa di view untuk melihat isinya seperti apa. Mungkin tidak bisa di load. Ya kira-kira seperti itu untuk network miner ya. Di sini ada 3 file. Yang pertama adalah yang request pertama itu adalah HTML, yang kedua juga HTML, sedangkan yang ketiga di sini adalah Flash atau SVF di sini formatnya. Kira-kira seperti itu. Pada source hostnya 194.87.234.29. Jadi di sini yang berbeda hanyalah yang ketiga saja, yang request sebuah flash file atau meload sebuah flash dalam bentuk SVF di sini. Kira-kira seperti itu. Oke, setelah dari sini kita akan coba di sini untuk melakukan analisa melalui Wireshark pada ID ke-5 sini. Kemudian kita klik pada Wireshark di sini. Nah, di sini udah muncul sepertinya stop file di situ. Nah, di sini udah mulai menganalisis dari Wireshark. Kita bisa lihat di sini ada beberapa filenya dengan protokol TCP. Kemudian pertama-tama di sini kita set dulu view-nya untuk bisa pada date and time of day. Kemudian di sini kita set lagi untuk pada seconds-nya. Seperti ini. Nah, sekarang kita udah punya kolom waktunya di sini. Di sini udah terdapat kolom waktunya. Oh, maaf, sepertinya seperti ini. Nah, di sini sudah terdapat kolom waktunya. Nah, kemudian di sini yang kita butuhkan adalah menganalisa dari pada waktu yang tadi kita curigai di situ, yaitu 27 Januari 2017 di sini. Di sini pertama yang harus kita lakukan adalah untuk melihat dari request-nya yang tadi sudah kita lihat pada SQL. Caranya seperti ini, dp.request seperti ini. Nah, di sini kita bisa tahu setelah kita filter siapa aja, mana aja yang menunjukkan dia itu request di sini seperti ini. Kemudian kita lihat di sini transmission-nya. Jadi di sini bisa kita ketahui bahwa IP ini pada source 172.16.41.93 ini menuju kepada home IP yang di sini ini menuju pada homeimprovement.com di sini. Jadi yang ID 52 atau yang source IP-nya 1.428.74 tadi, yang kalau di Wireshark tadi munculnya, kalau di Wireshark itu munculnya ID dari source destination ya, dimana ID-nya tuh ini 172.16.4193. Jadi di sini juga seperti itu. 104 di sini destination-nya 104.28.16.74, kemudian source-nya itu 172.16.4193. Jadi dapat disimpulkan kalau yang atas ini adalah yang menuju ke
ke sini, ke malicious webnya tadi, ke sini, ke home improvement modeling sini, yang menuju ke situ. Maka sini kira-kira seperti itu. Jadi yang akan kita analisa adalah yang ini nanti, kira-kira seperti itu. Kemudian di sini kita ekspor sebagai HTTP sini, kemudian export object sebagai HTTP, kemudian kita save ini. Di sini ada home improvement lalala, di sini ada text.js, ada HTML. Di sini tinggal kita pilih salah satu. Yaitu cabinet HTML. Nah, yang ini kita pilih yang ini, kemudian kita save di home folder. Bisa di sini juga bisa. Kita save di sini. Nah, setelah kita save di sini, itu ditutup dari workshopnya. Kalau sudah, kemudian kita masuk ke SQL lagi. Ini. Nah, kemudian di sini itu kita klik Alt ID kedua 4, kemudian milih Wireshark di sini, masuk ke Wireshark lagi. Ya, di sini kemudian kita filter untuk yang requestnya, seperti yang kita ketahui tadi, setelah di request, maka seperti ini. Seperti ini. Kemudian kita bisa lihat di sini ada seperti ini. Kita transfer protokolnya. Ada satu request di sini, yang lainnya post di situ. Kemudian kita lihat di sini sebenarnya untuk apa sih requestnya di sini tuh? Ternyata di sini requestnya itu untuk memanggil, untuk mengarahkan pada homeimprovement.com, remodeling your kitchen cabinets.html, untuk mengarahkan pada di sini. Kemudian di sini selanjutnya USN, kemudian di sini for request URI-nya ke retrotipvisioner.com, engine class DLE.js, diarahkan ke sini kemudian untuk request URI-nya atau redirect-nya di sini. Kemudian kita save lagi ini, export lagi sebagai objek, objek, kemudian udah HTML, dipilih retrovision.com di sini, kemudian kita save. Ini di sebelah yang ini tadi, remodeling, save sebagai DLE.js. Oke, selesai. Kemudian di sini kita coba untuk masuk ke dalam SQL lagi. Kita close terlebih dahulu harusnya. Kemudian kemudian kita masuk ke yang di 5.2 lagi. Kemudian masuk ke workshop di sini. Di sini. Nah, di sini setelah kita masuk ke workshop, kita filter lagi menjadi http://request. Jadi tahu pokoknya itu mana aja. Di sini ada 3. Kemudian di sini ada remodeling cabinets HTML. Kemudian kita expand hypertext transfer protokolnya di sini. Nah, di sini itu bisa kita lihat di sini bahwa dia itu nge-refer ke bing.com search lalala di sini kitchen remodeling your kitchen. Nah, di sini kita jadikan sebagai kolom di sini.
VS column seperti ini. Nah, di sini maka akan muncul di sini hypertext search protokolnya di sebelah sini. Nah, di sini bisa lebih terlihat untuk name servernya di sebelah kanan sini. Kemudian setelah itu kemudian kita tutup filenya terlebih dahulu dan kita mengarah ke ID 25 di sini. Kita buka mulai workshop dan seperti ini. Dan kita buka yang pertama, yang ini. Kemudian kita ekspor dalam objek seperti ini, HTTP, HTTP. Kemudian kita pilih yang ini, Shockwave ini. Kemudian kita pilih save juga di sini. Tempatkan ke tempat yang sama seperti yang sebelum-sebelumnya tadi. Karena nanti saat diupload ke virus checker nanti bisa lebih mudah. Kita save di sini. Nah, sekarang kita udah punya ketiga filenya di dalam situ. Bisa tutup di sini. Kemudian kita masuk ke virustotal.com. Mungkin bisa tutup juga ini. Kemudian langkah berikutnya adalah kita harus membuat hashnya di sini. Hash untuk file yang sudah kita ekspor tadi. Mungkin bisa dibuka di sini. Kita buat SHA-nya terlebih dahulu. Ini adalah filenya SeaMonkey. Di sini kita akan membuat SHA dari SeaMonkey ini. Ini adalah tersangkanya di sini. Malicious code-nya di sini. Nah, pertama-tama kita harus buka terminal terlebih dahulu di sini. Kemudian kita direktkan, mungkin di sini ada. Tinggal kita lihat ls di sini. Nah, ini adalah nama filenya, malicious filenya. Nah, di sini untuk membuat SHA-nya kan di sini namanya sangat panjang. Kita bisa menggunakan tab di sini dari Linux. Jadi seperti ini. Misal kita mau membuat SHA sum-nya, SHA sum, kita cukup menginput 4 karakter pertama dari sini. Kemudian kita klik tab di situ, tekan tab di situ. Di sini 4 karakter pertamanya adalah persen 3FBIW, persen 3FB sini. Jadi persen 3FB ini. Kemudian nanti akan muncul keseluruhannya di sini. Mungkin bisa saya ulangi kembali. Mungkin seperti ini. Jadi nanti SHA 1 sum, kemudian kita persen FB seperti ini. Nanti tekan tab, nah maka akan muncul semua di sini nama file secara keseluruhan dengan sama. Kemudian kita cukup melakukan enter saja setelah itu untuk mendapatkan sumnya. Nah, seperti ini. Ini adalah SHA sumnya untuk SeaMonkey di sini. Mungkin sebenarnya juga bisa di-generate dari SQL-nya. Cuma ini adalah contoh jika di-generate melalui terminal dari Linux. Setelah itu kita copy hasil dari SHA ini ke virustotal.com. Ini tadi Kibananya. Kita buat new tab di sini. Mungkin bisa kita tutup di sini Kibananya. Masuk ke virustotal. Seperti ini. Kemudian nanti kita cuma tinggal mengcopy hasil SHA-nya tadi.
Artinya ini tidak bisa diakses karena HTTP biasa. Nah, seperti itu. Di sini kita bisa klik ke bagian searching di sini. Kemudian kita pastekan tadi hasil hashingnya seperti ini. Kemudian kita bisa enter untuk mendapatkan resultnya seperti ini. Nah, di sini dari result yang didapatkan di sini ada 32 security vendors flagged atau ditandai sebagai malicious file. Dan format filenya adalah shockwave atau flash di sini. Yang sudah saat ini nggak beroperasi lagi sebenarnya. Tapi ini adalah contohnya maliciousnya. Seperti ini detailnya di sini. Ada CNET, AVG, exploit SWF downloader dan segala macamnya. Di sini ada berbagai info yang sangat lengkap saya rasa. Mulai dari jenis virusnya, terus prefixnya dan macam-macam di sini. Kemudian ini sepertinya providernya, maksudnya yang menyebarkan ini malicious code-nya. Kemudian kita akan coba sekali lagi. Setelah mengetahui hasil di sini, kita akan coba lihat kembali pada SQL di sini pada kode 537 di sini. Kemudian kita buka Workshark, terus kemudian kita cek HTTP request-nya. Nih. Nah, di sini apakah ada kemiripan? Coba kita lihat. Sepertinya coba kita cari tahu melalui export pada HTTP. Apakah kira-kira ada kesamaan di sini? Di sini. Oh, ternyata di sini sangat identik dari yang tadi. Mungkin akan saya coba compare side to side di sini. Dari yang berapa tadi? 25 ini ya. Dari ini coba saya akan compare sama yang tadi. Kemudian HTTP request. Sini yang pertama, kemudian saya coba export. Nah, di sini bisa kita lihat ini sangat identik satu sama lain. Untuk yang ini adalah HTML, kemudian di sini ada shockwave flash-nya yang digunakan untuk eksploitasi. Kemudian bisa kita lihat di sini untuk yang file satunya juga sama. Untuk yang 537 juga sama, yang di sini. Ini adalah 537. Di sini 537. Coba kita lihat juga memiliki struktur yang sama, yaitu ini adalah HTML, kemudian di sini adalah sebuah flash-nya. Jadi kesimpulannya adalah sama antara 525 dan 537 ini memiliki struktur yang sama untuk melakukan exploit, yaitu dengan HTML dan juga shockwave atau flash di situ. Dan kira-kira hasilnya juga akan sama di sini saat dimasukkan ke dalam restoran.com. Ini mungkin ini compare-nya. Ini memiliki kesamaan yang sangat identik, saya rasa, saat di compare satu sama lain. Ya, kira-kira seperti itu. Dan hasilnya mungkin juga akan sama saat dicari di firstotal.com. Mungkin hasilnya juga sama seperti ini, karena sama-sama menggunakan shockwave exploit di situ. Mungkin sebagai pembuktian ini akan saya lakukan hal yang sama lagi seperti yang tadi.
seperti ini. Saya buka Telkom tadi SQL-nya. Saya ini kan lagi 537, kemudian masukkan workshop, di pivot di dalam workshop. Oke. Setelah di pivot dalam workshop, di sini kemudian saya coba ekspor lagi. Sebelumnya di filter dulu, jadi di request ini, kemudian kita klik yang pertama, jadi ambil dari sini 37, berarti mungkin saya namai dengan nama yang lain apabila jika sama. Ini saya ini, kemudian saya namanya udah berbeda, berarti saya nggak perlu rename lagi. Kalau di Simonki yang ini Amaya namanya, jadi namanya mungkin berbeda tapi isinya sama di sini. Dan saya coba save di sini. Oke, sekarang udah di save. Sekarang coba saya close juga di sini. Kemudian saya akan buka tab baru untuk mengcompare nanti sama yang sebelumnya di virustotal.com seperti ini. Yes. Kemudian selagi ini loading, saya buat SHA-nya terlebih dahulu. Di sini mungkin saya minimize terlebih dahulu. Kemudian di sini sama seperti tadi, mungkin ini prefixnya sama di sini. Mungkin akan ambigu nanti jika cuma 4 baris pertama. Berarti saya coba yang sampai Amaya, sampai declare Amaya seperti ini. Jadi udah tertulis, berarti asam seperti ini. Saya Amaya seperti ini agar tidak ambigu. Klik seperti itu, muncul hasilnya. Kemudian saya klik asamnya. Kemudian di sini udah garis asamnya. Salah. Seperti ini. Kalau saya salah menekan untuk tombol copy. Kemudian saya masuk ke dalam sini. Tadi. Sekarang saya masuk ke virus totalnya kembali di tab yang satunya untuk komparasi. Kemudian saya klik di sini search dan saya pastikan enter untuk mengetahui hasilnya. Nah, ternyata benar, kedua file tersebut adalah sama, cuma di sini namanya aja yang berbeda. Jadi yang pertama adalah ini adalah Simanki, yang ini hasilnya seperti ini. Kemudian yang ini adalah Amaya. Yang keduanya juga Shockwave dan juga menggunakan flash player di situ. Nah, kira-kira seperti itu nantinya. Jadi kedua file tersebut sama, antara 37 SQL ini antara 37 dan 5, antara 37 dan 25 itu sama di sini. Ini dan ini sama, cuma di rename dengan nama yang berbeda, yaitu Amaya dan Simonki. Kemudian Oke, jadi itu tadi untuk analisa yang Shockwave di situ. Jadi seperti caranya. Kemudian di sini kita tadi sudah coba untuk menyimpan yang file JS dan juga HTML di situ. Mungkin bisa saya les lagi di sini. Nah, ada yang DLE.js dan juga modeling kitchen cabinet. Oke, sekarang saya coba di sini lihat isi filenya. Apa sih sebenarnya isinya tuh? Nah, isinya seperti ini. Yaitu melakukan write position
stylenya pakai position absolute, jadi dia nggak bisa berubah-ubah, yang di absolute. Kemudian height-nya sekian, terus dia itu mengarahkan pada iframe ini, TU BNVE Amaya. Oh, jadi dia itu juga membuka script dari Amaya sebenarnya. Jadi dia itu cuma ngasih iframe gitu aja. Iframe-nya itu diisi Amaya. Scriptnya Amaya yang Shockwave tadi diisi seperti itu. Jadi cuma gitu fungsinya dia. Ngasih iframe terus ngeload dari Shockwave Amaya. Kemudian sekarang lihat lagi. Yang di sini ada remodeling your kitchen cabinets. Kan kita coba lihat isinya di sini. Nah, ini adalah file HTML-nya dari remodeling kitchen cabinets. Saya akan perbesar. Seperti ini. Jadi, maaf mungkin terlalu noise di sini. Seperti ini. Nah, jadi ini adalah tampilan dari itu tadi, yang file HTML. Jadi di sini dia itu cuma membuat href aja, href ke menu-menunya di sini yang awal-awal. Buat href ke menu-menunya, kemudian ya seperti itu. Kemudian di sini di bagian tengahnya itu ada dia mengeload sebuah JS yang menampilkan iklan di sini, show ads the JS. Dan di sini juga dia menampilkan JS yang kemungkinan di situ dia itu mengeload JS yang sebelumnya tadi di sini. Mengeload di dalam sini. Mungkin masih hanya saya cari di sini. Skill. Ya, jadi dia mengeload JS-nya, sedangkan JS-nya tadi itu menampilkan iframe dari malicious code dari Shockwave yang tadi. Jadi dia dari sini HTML ini mengeload sebuah JS, sedangkan JS-nya menampilkan iframe, yang iframe-nya tadi berisi malicious code, Amaya, seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu kesimpulannya. Sedangkan Amaya tadi bisa kita lihat pada virustotal.com, terdapat 52 suspicious file yang malah sudah terdeteksi sebagai malicious file di situ. Mungkin kira-kira sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.